Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol, tafadol untuk memulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab Qur'ani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari materi yang akan kita sama-sama pelajari, dan semoga waktu yang diluangkan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Adapun materi kita pada malam hari ini, kita akan membahas kosakata atau kalimat pada penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 25, di mana pada pekan lalu kita sudah membahas ayat ini dalam bentuk analisa jumlah suku kata dan jenis kata tersebut, apakah itu isim atau fi'il atau huruf. Maka pada malam ini kita akan bahas beberapa kosakata yang bisa kita bahas secara lebih detail lagi dari segi kamusnya, misalkan asal usul kata itu, ya, bagaimana kita mengetahui asal usul kata atau fiil dasar, kata dasar daripada kata tersebut, begitu juga maknanya, dan juga begitu sorofnya, ya, bagaimana kita mentasrif, ya, bagaimana kita mentasrif kata tersebut. Sebelum kita bahas, mari kita bacakan dulu ayat ini agar menambah keberkahan untuk kajian kita dan pahala atas setiap huruf yang kita baca. Akan saya bacakan dan mohon diikuti. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات Solihati. إن لهم جنات. Baik, terima kasih atas bacaannya. Selanjutnya kita akan bahas beberapa kosakata pada ayat ini yang bisa kita bahas lebih jauh dari segi asal-usul kata, kata dasar, di kamus, dan sorob. Oleh karena itu, karena ini pembahasannya kemungkinan tidak diskusi, jadi mohon didengarkan dengan baik-baik, walaupun nanti mungkin saya akan kasih kesempatan untuk bertanya. Dari penggalan ayat ini yang bisa kita bahas lebih detail diantaranya kata basyiri, kemudian amanu, kemudian amilu, kemudian as-salihat, sama jannat. Inilah beberapa kata yang akan kita coba bedah lebih detail lagi dari segi asal-usulnya. Kita mulai dari kata wabashiri, ya, kata basyiri. Silahkan disiapkan kamus Al-Munawir atau kamus lainnya yang bisa dipakai, dan juga buku sorob, ya, Al-Amsilah atau Srifiyah, yang buku warna kuning atau warna hijau dan yang lainnya yang bisa dipakai, ya, silahkan disiapkan. Kita akan mulai dari kata basyiri. Perhatikan di layar, kata basyiri itu secara huruf jumlahnya 3. Ya. Ada huruf ba, ada huruf shin, ada huruf ro. Tetapi huruf shinnya bertasydid. Dalam kaidah imla sorob, ya, dalam kaidah imla disebutkan bahwasannya kalau ada huruf bertasydid itu bisa menunjukkan huruf tersebut adalah asalnya 2. Ya. Maksudnya huruf tersebut double. Jadi di sini huruf shin karena bertasydid maka bisa dikatakan huruf shinnya itu 2. Oke, suara saya kecil. Apakah suara saya kecil? Enggak, Pak Ustadz. Ya, udah besar. Udah full. Kedengeran Pak Ustadz? Udah full. Yang lain kedengaran ya? Dengaran Ustaz. Dengar, Ustadz. Kecil Ustadz, kecil. Oh, Pak Saifuddin sama Bu Suaibah berarti yang kecil ya. Yang lain udah normal ya. Kalau pekan lalu kan ada kendala saya ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Halo, sudah jelas? Jelas, Pak Ustadz. Di saya juga jelas Ustaz. Oke. Yang belum jelas Pak Saifuddin nih, Pak Saifuddin, Bu Sudah, Suaibah jelas? sudah jelas. Jelas ya. Mari kita lanjutkan ya. Kembali ke kata basyiri ya. Basyiri hurufnya 3 tetapi huruf shinnya bertasydid. Maka secara kaidah itu bisa dikatakan huruf shinnya 2 karena bertasydid. Baik, itu secara kaidah dasar dulu ya. Kemudian untuk kita mengetahui kata dasarnya, maka seperti biasa kembalikan ke 3 huruf. Nah, basyiri ini hurufnya udah 3 ya. Huruf ba, huruf shin, sama huruf ro. Maka kalau kita cari di kamus, silakan Bapak Ibu dibuka di Kamus Al-Munawir halaman 85. Ya. Kalau belum punya kamus,
silakan lihat di layar. Di halaman 85, kolom sebelah kiri, ya. Sudah ketemu yang punya kamus? Udah Pak Ustadz. Oke, yang lain? Basaro. Sudah Ustaz. Udah. Pak Saifuddin sudah ketemu, Pak? Sudah. Udah ya. Oke. Jadi di halaman 85 di kolom sebelah kiri itu ada bintang ya basyara. Kemudian perhatikan di situ stripnya dhammah. Berarti nanti huruf shinnya, ya huruf tengahnya kan huruf shin. Itu huruf shinnya nanti di fi'il mudhari itu menjadi dhammah. Nah, kira seperti itu. Nah, kata basyara itu makna dasar ke paling atas itu mengupas. Kalau disambung dengan al-jilda, misalkan ya, basyara al-jilda. Artinya menguliti atau mengupas hewan, misalkan kulitnya, ya, atau apa yang ada kulitnya, misalkan pohon atau apa itu termasuk mengupas, ya. Kan ada pohon-pohon yang bisa dikupas kulitnya. Ya kalau dulu saya di kampung itu pohon apa itu yang bisa dikupas. Kemudian bawahnya juga sama ya, mengupas. Nah, di strip ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Di strip kelima itu wabasyiro. Nah, perhatikan. Wabasyiro wa absyaro artinya merasa senang. Kenapa ini saya ambil? Karena nanti ada kedekatan dengan basyaro. Ya. Basyaro itu kan artinya nanti beritakan kabar gembira. Kira-kira seperti itu ya. Baik, kalau sudah ketemu di kamus, kita kembali ke layar sebelumnya. Kita terapkan dulu ke wazan sorof. Ya, wazan sorof. Tadi di kamus stripnya domah ya. Berarti kalau stripnya domah, Bapak Ibu sekalian coba buka sorofnya ya, buka buku sorofnya pelan-pelan di halaman 2 dulu ya. Kita mulai dari halaman 2 atas. Al-babul awwalu. Sudah ketemu? Udah. Sudah Baik. Ustaz. Ya, perhatikan di al-babul awwalu fi'il mudhari'nya yaf'ulu ya. Ya. Oke. Udah. Fa'ala yaf'ulu. Nah, ini perhatikan yang dimaksud strip doma adalah di fi'il mudhari yang wazan huruf keduanya doma. Berarti bab awal cocok ya. Fa'ala yaf'ulu ya. Kita lihat bab 2 dulu ya. Bab 2 fa'ala yaf'ilu. Cocok nggak? Al-Babusani. Al-Babusani fa'ala yaf'ilu. Cocok nggak dengan strip doma? Cocok. Tidak Ustaz. Enggak. Ya, Enggak cocok. enggak. Karena di sini yaf'ilu kasroh. Ainnya kasroh. Ya. Kemudian di bab 3, buka satu halaman. Al-babus salisu. Perhatikan. Al-babus salisu itu fa'ala yaf'alu. Ainnya fathah. Cocok nggak dengan strip doma? Tidak Ustaz. Enggak ya. Karena di sini stripnya doma. Sementara di sini fathah. Fa'ala yaf'alu. Oke. Kita lanjutkan ke bab 4. Al-babur rabi'u. Silahkan. Di bawah perhatikan. Fa'ila yaf'alu. Huruf ainnya di fi'il mudhari fathah. Yaf'alu. Cocok nggak dengan doma?
nggak cocok ya. Sudah, Ustaz. Jadi huruf tengahnya itu huruf ainnya harus doma. Fa'ila yaf'alu nggak cocok. Kemudian perhatikan di bab halaman sebelahnya. Ya buka satu halaman lagi. Al-babul khamis. Al-babul khamis. Halaman 8 bawah. Fa'ula yaf'ulu. Ketemu? Tadi Ustaz, belum ketemu, ntar. Al-babul khamis. Tengah-tengah. Halaman 8 bawah. Sudah ketemu? Ustaz. Fa'ula yaf'ulu. Cocok nggak setrika doma? Halo? Cocok, Ustaz. Ini cocok ya. Karena ainnya huruf keduanya kan di fi'il mudhari doma. Fa'ula yaf'ulu. Kemudian yang terakhir di halaman sebelahnya al-babus sadisu. Di halaman sebelahnya di halaman 10 bawah al-babus sadisu. Sudah ketemu? Nah, itu Ustaz. di bawahnya al-babus sadisu fa'ila yaf'ilu. Sudah ketemu? Sudah. Ya. Oke. Cocok nggak dengan strip doma? Tidak, Ustaz. Ini nggak cocok ya. Karena huruf keduanya huruf ainnya di fi'il mudhari'nya itu kasroh ya fa'ilu. Komis. Oke. Baik. Setelah kita telusuri 6 bab ini, berarti yang cocok cuman 2. Al-babul khamisu sama al-babul awwalu. Ya. Jadi dari 6 bab fiil dasar di sorob ini, wazan fiil dasar sulasi sorob, yang cocok untuk strip doma itu hanya bab awal, bab 1 sama bab 5. Ya. Sama bab 5 ya. Fa'ala yaqulu sama fa'ula yaqulu. Oke. Sementara kalau kita ke mana? Ke kamus, ini perhatikan di layar, itu fi'il madinya basyaro ya. Basyaro. Ini perhatikan harokatnya. Basyaro. Harokatnya fathah semua ya. Ya. Oke. Berarti yang cocok bab 1 atau bab 5? Bab 5. Perhatikan, fi'il madinya basyaro. Berarti yang cocok bab 1 atau bab 5? Bab 1. Basiru. Ya, jadi yang cocok adalah bab 1. Bab 1. Karena basyaro itu wazannya fa'ala. Ya. Yabsyuru berarti wazannya yaf'ulu. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang merasa kesulitan? Ada Pak Ustadz lagi nyari bab. Ada Pak Ustadz. Bab 1 kan bab awal. Yang lain bagaimana, ada kesulitan? Bab awal kan. Ya, Oke. Pak Saifudin bisa mengikutin, Pak? Bu Minah siapa nih? Bu Aminah. Oh, beda. Belum ketemu, Pak. Belum ketemu, Pak? Belum. Bunda Aminah, Pak Ustadz. Ada dua. Ada Bu Aminah, ada Bu Minah. Oke, kalau gitu saya ulangi pelan-pelan. Ya, Maaf Ustadz, baru gabung. Saya istrinya Pak Agus Suprapto, RS Sukapura. Oh, Ibu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baru pemula, Bu. Ya, alhamdulillah. nggak apa-apa, Bu. Saya sapa biar kenal, Bu. Ya. Salam kenal. Teman saya tuh, Pak Ustadz. Ya.
Bagi yang baru, Bu Mina, selamat bergabung. Mohon bersabar ya, Bu. Kalau Insya Allah. kalau ada yang kurang dimengerti, Ibu bisa langsung tanya ya, kalau saya kasih kesempatan bertanya. Hmm. Baik, saya ulangi sekali lagi dengan pelan ya. Hmm. Si. Terutama untuk sorob ya, saya perhatikan pelan-pelan. Pertama, kata basyaro itu di kamus Al-Munawwir, silahkan dibuka kembali, di halaman 85, Hmm. ya, kata basyaro, sudah ketemu halaman 85, Nah, itu stripnya domah, ya. Nih, perhatikan di layar. Kalau yang tidak punya kamus, lihat di layar kata kursor saya nih, telunjuk saya ini, itu stripnya domah. Iya, Ketemu? ketemu Pak Ustadz. Oke. Mohon yang sulit apa yang kesulitan mohon bicara. Kalau yang sudah ketemu nggak usah bicara ya. Jadi biar saya tahu. Jadi kalau sudah ketemu nggak usah bicara. Tapi yang belum ketemu silakan bicara biar saya ulangi lagi. Sudah ketemu belum? Stripnya Doma? Oke. Kalau diam berarti saya anggap sudah ketemu ya. Baik. Basyara stripnya Doma. Apa yang dimaksud dengan strip Doma? Ini sangat penting ya. Karena nanti berkaitan dengan wazan sorob. Yang dimaksud dengan strip doma adalah huruf kedua dari fiil dasar. Ini huruf kedua fiil dasarnya huruf sin ya. Di basyara huruf keduanya adalah huruf sin. Adapun yang menunjukkan strip doma adalah nanti di fiil mudhore. Artinya huruf keduanya itu huruf sin, nanti di fiil mudorenya itu harus domah. Itu yang dimaksud dengan strip. Ya, kalau stripnya domah, huruf kedua di fiil dasar, nanti di fiil mudorenya harus domah. Bisa diikuti? Bisa Pak Ustadz. Alhamdulillah. Hah? Mana kan? Ada yang kesulitan? Ini anak manis. Sehat enggak? Baik. Selanjutnya, coba Bapak Ibu sekalian, Ya. Bapak Ibu sekalian, Ya. lihat buku sorob. Ya, lihat buku sorob. Sudah dibuka buku sorobnya di halaman 2, kita mulai. Sudah dibuka? Udah. Oke. Kita mulai dari halaman 2. Di bawah bismillah ada kalimat at-tasrif, kemudian di bawahnya ada al-babul awwalu. Ketemu semua? Oke, saya anggap ketemu ya. Kemudian turun ke bawah dikit, dimulai dengan fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'ala huruf keduanya ain. Ya. Perhatikan fil mudhari'nya yaf'ulu. Maka ini menunjukkan stripnya domah. Karena huruf keduanya di fi'il mudhari' domah, yaitu huruf ain. Fa'ala yaf'ulu. Maka bab 1 ini atau al-babul awal sesuai dengan strip basyaro. Saya ulangi. Al-babul awal wazan dasarnya fa'ala yaf'ulu. Huruf keduanya huruf ain,
di fi'il mudhari'nya dhammah yaf'ulu. Maka ini sesuai dengan strip basyara yaitu dhammah. Bisa diikuti? Oke. Ada yang kesulitan? Enggak, Pak Ustadz. Oke. Lanjut. Ke bawahnya. Al-babusani. Tengah-tengah. Al-babusani. Tengah-tengah. Turun ke bawah ke samping. Fa'ala yaf'ilu. Ya. Fa'ala yaf'ilu. Huruf tengahnya ain. Di fi'il mudhari'nya kasroh, yaf'ilu. Berarti stripnya kasroh. Sesuai dengan Tidak. basyara? Tidak sesuai ya. Karena basyara stripnya dhammah. Di sini stripnya kasroh. Fa'ala yaf'ilu. Atau kalau mau ditambahkan begini. Ya. Mungkin kalau mau dicatat ya. Bab 1 al-babul awal. Ya, perhatikan al-babul awal stripnya dhammah. Silakan. Kalau mau dikasih catatan al-babul awal di sampingnya boleh dikasih catatan untuk strip dhammah. Kira-kira begitu ya. Sudah catat belum? Enggak, Pak Ustadz. Oke. Yang lain catat ya. Kemudian al-babusani yang tengah, di sampingnya boleh Anda catat untuk strip kasroh. Ya. Al-babusani di sampingnya itu kan kosong. Boleh Anda catat, kasih catatan untuk strip yang kasroh. Karena huruf tengahnya huruf ain, di fi'il mudhari'nya kasroh, yaf'ilu. Untuk strip kasroh. Sudah dicatat belum? Baik. Selanjutnya dibuka satu halaman, yaitu halaman 4 atas atau halaman 6 bawah. Sudah belum? Saya ulangi. Udah. Buka satu halaman, yaitu halaman 4 atas atau halaman 6 bawah. Setelah 3 baris, itu ada al-babus salisu. Ketemu? Baik. Al-babus salisu. Maka boleh Anda catat, kasih keterangan di sampingnya untuk strip fathah. Ya. Silakan kasih catatan di sampingnya al-babus salisu untuk strip fathah. Atau untuk strip harokat fathah boleh. Kenapa? Karena perhatikan di bawahnya fa'ala yaf'alu. Huruf ainnya, huruf tengah itu huruf ain, dua-duanya fathah. Fa'ala yaf'alu, ya terutama di fi'il mudhari'nya yaf'alu. Maka ini al-babus salisu keterangannya untuk strip harokat fathah. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Pak Ustadz. Yang lain? Oke. Saya anggap bisa diikuti ya. Kemudian turun ke bawah dikit. Ada al-babur rabi'u. Ketemu? Ya. Ketemu, Pak Ustadz. Udah. Nah, tulisannya di tengah-tengah ya, tapi agak ke bawah. Al-babur rabi'u. Maka boleh Anda kasih keterangan di sampingnya untuk strip harokat fathah.
Al-babur rabi'u. Tambahkan keterangan di sampingnya untuk strip harokat fathah. Kenapa? Karena perhatikan di bawahnya itu fa'ila yaf'alu. Huruf ainnya di fi'il mudhari'nya itu fathah. Yaf'alu. Huruf keduanya, huruf tengahnya. Ain. Sudah? Bisa dilanjutkan? Buka satu lembar, yaitu di halaman 6, bagian atas, atau halaman 8 bawah. Di tengah-tengah ada kalimat al-babul khamisu. Di tengah-tengah ada kalimat al-babul khamisu. Sudah ketemu? Ketemu. Baik. Silakan tambahkan di sampingnya keterangan untuk strip harokat dhammah. Untuk strip harokat dhammah. Untuk strip harokat dhammah. Kenapa? Karena perhatikan di bawahnya fa'ula yaf'ulu. Ainnya itu di fi'il mudhari dhammah dan di fi'il madinya pun dhammah. Tapi yang terpenting adalah di fi'il mudhari'nya ya. Ainnya dhammah, huruf tengahnya kan ain. Yaf'ulu. Untuk strip harokat dhammah. Dan yang terakhir buka satu lembar, yaitu di halaman 8 atas atau halaman 10 bawah. Itu setelah baris keempat ada al-babus sadisu. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, silahkan kasih keterangan di sampingnya, di samping al-babus sadisu. Afwan, Pak Ustadz. Tadi apa? Albabunya apa? Al-babus sadisu. Mm. Kasih keterangan di sampingnya untuk strip harokat kasroh. Untuk strip harokat kasroh. Kenapa? Karena perhatikan di bawahnya itu fa'ila yaf'ilu. Huruf ainnya di fi'il mudhari yaf'ilu kasroh. Saya ulangi. Al-babus sadisu, kasih keterangan di sampingnya untuk strip harokat kasroh. Sampai di sini bisa diikuti oleh semuanya. Tidak bisa. Iya, Baik. bisa, Pak. Yang lain ada kesulitan, silakan disampaikan. Baik. Bila tidak ada yang menyampaikan kesulitan, berarti saya anggap bisa mengikuti. Baik. Kemudian sekarang kesimpulannya. Perhatikan. Kesimpulan dari bab 1, bab awal sampai bab 6, yang stripnya dhammah itu bab berapa? Yang untuk strip harokat dhammah itu bab berapa saja? Bab 1. 1, Bab 1 dan bab 5. bab Bab 5. lima. Ya. Jadi yang untuk strip dhammah itu hanya Lima. bab 1 dan bab 5. 5. Oke. Jadi nanti begini, maksud saya begini. Kalau nanti Bapak Ibu buka kamus ada strip dhammah, maka ini nanti disorotnya hanya masuk di bab 1 atau bab 5. Gitu ya. Itu pertama caranya ya. Kedua, apakah mungkin dua-duanya? Maka tidak mungkin. Ya, harus pilih satu. Karena di sini ada dua, ya. Tapi juga ada beberapa kalimat tertentu yang dua bab boleh. Masuk dua bab ada. Tetapi jarang ya.
Kebanyakan itu satu kata, itu satu bab. Itu ya. Nah, untuk basyara, perhatikan, apakah masuk di bab awal atau bab al-khamis, bab 1 atau bab 5? Maka perhatikan di fi'il madinya. Ya. Fi'il madinya basyara. Harokatnya fathah semua ya. Oke. Perhatikan, di kata basyara harokatnya fathah semua. Maka yang cocok bab 1 fa'ala atau bab 5 fa'ula. Yang mana yang cocok? Fa'ala. Fa'ala. Berarti Satu bab istri. 1 ya. Kalau sudah ketemu begini, maka Bapak Ibu langsung saja pastikan kata basyara strip doma itu sorobnya bab awal. Ya, sorobnya tasrifnya bab awal. Awal. Baik. Selanjutnya kembali ke layar sebelumnya. Perhatikan basyara yabsyuru fa'ala yaf'ulu. Gini bacanya ya. Jadi fi'il dasarnya basyara karena stripnya doma, huruf sinnya di fi'il mudhari jadi doma yabsyuru. Wazannya fa'ala yaf'ulu, yaitu bab 1 yang tadi sudah kita bahas ya. Saya ulangi, kata basyara yabsyuru wazannya fa'ala yaf'ulu. Bab sorobnya bab 1 atau bab awal. Halamannya di halaman 2 atas atau halaman 4 bawah di buku sorob. Nyambung? Nyambung? Siapa yang belum nyambung? Terus Ada yang belum nyambung? Baik. Ad- Saya ulangi. Kata basyara stripnya doma, maka huruf tengahnya yaitu huruf sin di fi'il mudhari'nya harus doma. Berarti yabsyuru. Maka wajan sorobnya fa'ala yaf'ulu. Wazan fa'ala yaf'ulu itu di buku sorob ada di bab 1 atau al-babul awal. Halamannya di buku sorob itu halaman 2 atas atau halaman 4 bawah. Ya. Kemudian kalau kita mau mentasrif, perhatikan kata basyara 3 hurufnya ini adalah huruf yang tidak ada huruf illah, betul ya? Ya. Nah, nggak ada huruf iya, nggak ada huruf alif, nggak ada huruf waw. Basyara, nggak ada huruf ilah, maka disebutnya fi'il sahih. Ya, fi'il sahih. Kemudian di sini basyara yang 3 huruf ini belum ada tasdid, ya, maka disebutnya salim. Saya ulangi, kata basyara, fi'il basyara ini fi'il sahih karena nggak ada huruf illah, yaitu huruf alif, waw, sama iya. Kemudian nggak ada tasdid, maka disebutnya salim. Iya, Sampai di sini bisa diikuti? bisa. Oke. Selanjutnya, kalau ingin mentasrif kata basyara
maka disamakan dengan nasoro. Kenapa? Buka di halaman 2 buku sorof bagian atas bab awal, ada di bawahnya fa'ala yaf'ulu ada nasoro yansuru. Ketemu? Ada. Ya udah. Oke ya. Jadi di bawahnya fa'ala yaf'ulu ada nasoro yansuru. Kenapa nasoro? Karena sama-sama fi'il sahih salim. Ya. Sama-sama fi'il sahih salim. Nggak ada huruf ilah dan nggak ada tasdid. Itu yang pertama. Iya. Baik, sebentar. Saya minum dulu. Kemudian selanjutnya, perhatikan di kolom tengah. Hmm. Kenapa perlu diperhatikan? Karena kalau kita kembali ke atas nih, ayatnya itu kan basyiri, ada tasdid ya. Iya. Nah, bagaimana cara menentukan tasdid? Nah, perhatikan di kolom tengah. Dari kolom pertama basyaro yabsyuru, maka ditambahkan tasdid di huruf kedua itu huruf shin, jadinya basyaro yubashiru. Dari mana basyaro yubashiru? Ini namanya wazan sorof lanjutan, atau dalam sorofnya disebutnya wazan fi'il sulasi mazid. Wazan fi'il sulasi mazid. Tadi Ustaz. Wazan fi'il sulasi itu yang 3 huruf, mazid ditambah. Maksudnya apa? Tadi di awal sudah kita bahas bab awal, bab sani, al-babus salis, al-babul robi, al-babul khamis, sampai al-babus sadis. Itu adalah yang 3 huruf, disebutnya sulasi mujarod. Ini yang kolom pertama. Wazan sorof dasar. Jadi yang tadi bab awal, bab sani, bab salis, bab robi, bab khamis, sampai bab as-sadis, itu namanya wazan fi'il sulasi mujarod. Wazan sorof dasar. Wazan fi'il yang 3 huruf. Gitu ya. Tadi dulu, jangan bilang rubai dulu. Coba perhatikan, dengarkan dulu, jangan bicara ya. Wazan fi'il sulasi mujarod. Wazan sorof dasar ya, yang tadi al-babul awal, al-babus sani, al-babus salis, sampai al-babus sadis. Atau kalau di buku sorof dari halaman 2 sampai halaman 8 separohnya ya. Nah, gitu ya. Dari halaman 2 sampai halaman 8 separoh itu disebutnya wazan sorof dasar ya, wazan fi'il sulasi mujarod. Adapun wazan fi'il sulasi mazid itu adanya mulai di halaman, perhatikan, halaman 12. Perhatikan, silakan dibuka. Dibuka buku sorof halaman 12 bagian atas atau halaman 14 bagian bawah. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Ya, di buku sorof halaman 12 atas atau 14 bawah, itu di bagian tengah ada kalimat al-babul awwalu. Ketemu? Babus awal. Nah, itu di sampingnya boleh kasih keterangan ini wazan untuk wazan fi'il lanjutan. Ya. Untuk wazan fi'il lanjutan. Maksudnya wazan fi'il sulasi mazid ya. Kalau bahasa Arabnya itu wazan fi'il sulasi mazid
atau bahasa sederhananya wazan sorof lanjutan. Silahkan dikasih keterangan di sampingnya. Sudah kasih keterangan? Halaman 12 ya, Pak. 12 atas. Sudah belum keterangannya? Perhatikan ke bawahnya. Di bawah kata al-babul awal itu saya bacakan ya. Yungqalus sulasiyul mujarradu ila wazni fa'ala. Ketemu enggak? Belum, Pak Ustadz, yang mana? Dari tadi. 12. Halaman 12 atas atau 14 bawah. Di tengahnya ada al-babul awwalu. Di bawahnya al-babul awal itu ada kalimat yungqalus sulasiyul mujarradu ila wazni fa'ala. Ketemu? Maksudnya apa? Asalnya 3 huruf ditambah dengan tasydid. Nah, inilah yang akan kita bahas dari basyara menjadi basyara. Ya. Jadi dari basyara menjadi basyara, dari fa'ala menjadi fa'ala. Maka kata basyara bisa ditambah tasdid menjadi basyara. Ketika sudah dikasih tasdid menjadi basyara, maka wazannya dari asalnya bab 1, ya bab awal di fiil sulasi dasar, yang fiil dasar menjadi bab 1 di fiil lanjutan, wazannya fa'ala. Ya, perhatikan itu di 3 baris setelah bab awal halaman 12 itu fa'ala yufa'ilu. Ketemu enggak? Halo, ketemu enggak? Ya Ustaz. Oke ya. Maka basyara yubasyiru itu wazannya fa'ala yufa'ilu. Kalau sudah begini ya dengan tambahan tasdid maka istilahnya berubah. Jadi fi'il sulasi mazid biharfin wahid. Ya. Jadi walaupun cuma harokat ya tasdid, tapi itu sudah dianggap satu huruf, maka disebutnya fi'il sulasi mazid biharfin wahid. Fi'il 3 huruf yang ditambah dengan satu huruf, yaitu tasdid, maka huruf sinnya jadi 2. Kemudian di sampingnya, kolom terakhir, kolom keempat, wazan kiasi. Ini adalah wazan untuk mentasrif, ya, yaitu kata basyara yubasyiru. Kalau mau ditasrif, disamakan dengan fi'il farroha. Itu di bawahnya. Di bawahnya fa'ala itu farroha. Ketemu enggak? Kenapa dengan farroha? Karena sama-sama fi'il sahih. Ya. Basyara ini kan fi'il sahih. Farroha fi'il sahih. Enggak ada huruf illah. Karena ada tasdid, disebutnya mudho'af. Nah, jadi disebutnya mudho'af. Nah, jadi disamakan basyara maka farroha. Jadi kalau kita mementasrif kata basyara yubasyiru disamakan dengan farroha yufarrihu. Sampai di sini bisa diikuti. Ada yang mau bertanya silahkan. Baik, selanjutnya
di halaman setelahnya untuk mentasrif. Ya, perhatikan saya bacakan. Cara mentasrif basyara disamakan dengan farroha. Saya bacakan bisa diikuti. Farroha yufarrihu tafrihan. Silahkan. Ibu Farraha yufarrihu farrihan. Afrihan. Mufarrohan mufarrihun. Mufarrihan mufarrihun. Mufarrohun farrih. Mufarrihun farrih. La tufarrih mufarrohun. La tufarrih mufarrahun. Oke, kita kata basyara. Basyara yubasyiru tabsyiron. Basyiru yubasyiru tabsyiran. Mubasyaron mubasyirun. Mubasyaran mubasyiru. Mubasyarun basyir. Mubasyarun. Mubasyiran mubasyiru. La tubasyir mubasyarun. La tubasyir mubasyiru. Nah, kira-kira seperti itu cara mentasrif. Ya, kata basyara disamakan dengan kata farroha. Baik, terima kasih kepada semuanya. Semoga bisa dipahami. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Silakan. Bagi yang belum paham, nanti bisa didengarkan lagi rekamannya, diulang-ulang ya. Karena nanti saya masukkan ke YouTube. Baik, bila tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dan kesabarannya mengikuti kajian malam ini agak susah ya. Mohon maaf. Ada yang Ya, Bu Aminah mau pantun silahkan. boleh Ustaz. Yang lain nggak ada nih, gantian. Yang lain ditunggu setelah Bu Aminah. Oke, apa ya? Sebentar. Pagi-pagi. Pagi-pagi pergi mengaji, Ustaz. Silakan. Di sana berkumpul keluarga dan jiran. Di sana berkumpul keluarga dan jiran. Oke. Alhamdulillah, Al-Quran sudah dikaji. Kita semua mendalami ilmu Al-Quran. Amin. Alhamdulillah. Ustaz, Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Ada yang mau nambahkan pantunnya? Silakan. ada itu Bu Suaibah. Suaibah mana nggak ada? Tadi ada saya dia. Bu Saibah Keluar ya? keluar. Mungkin ada perlu. Ya. Oke. Terima kasih pada semuanya. Kalau tidak ada yang mau nambahkan pantun, sampai ketemu lagi insya Allah Selasa depan ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, terus bisa belajar. Malam ini Beran kurang sehat, Ustaz. Kenapa Bu? Malam ini Beran kurang sehat. Oh, kurang sehat. Ya, baik. Semoga pekan depan sehat ya Bu ya. Insya Allah, doain. Ya, sama-sama kita berdoa. Ya, Bu Tri lagi umroh tuh. Iya. Iya, izin tadi. Baik, kita tutup untuk kajian malam ini. Terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa'atubu ilaika. Amin ya rabbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.